Hello guys, apa kabar? Di video kali ini saya mau ngobrol tentang semua konten baru yang ada di King of Fighter All Star setelah update kemarin, ya. Oh ya, sebelum kalian lupa ya, kalian kelarin lah ini ya, Vanessa Coin digunakan ya, dan juga ada itu KOF All Star Battle Card sama KOF All Star Fighter sama tiket yang bisa dibeli dari sini ya. Itu udah mau expire ya, jadi cepet-cepet dipakai sebelum expire. Oke, mari kita lihat. Tentu saja ada fighter baru ya, si Chanting Alice dan juga battle card. Oke, mungkin saya langsung skim through aja kali battle cardnya ya. Ini battle card set sih bagus ya, karena kenapa? Karena ini tuh bener-bener attack ya, begitu attack-nya tuh gede banget ya. Terus ada increase attack dan juga ada bisa reset cooldown ya. Oke, jadi ini sangat penting apalagi di championship juga penting ini karena bisa reset cooldown. Jadi fighter kita bisa melancarkan 6 kali maksimal sampai 6 kali aktif skill ya. Dan itu kan sangat itu banget yang ngebantu banget di championship ya. Dan terus ada reflex 10% damage. Ya reflex 10% damage ini nggak terlalu gimana banget lah. Tapi ini set sih gila. Menurut saya bagus ya untuk PvP sekalipun ya. Tapi tentu saja em, set ini hanya memberikan itu ya attack ya, offensive power ya. Dia nggak memberikan semacam kayak apa life saving effect ya. Tapi kalau misalnya kita gunakan ini di misalnya kayak fighter yang ada hyper armor, berarti kan hyper armor bisa dipakai 2 kali skill yang hyper armor gitu ya. Ini bagus. Terus juga mau ngomongin tentang K-Dash. Ini juga bagus. Ingat ya, ini decrease skill cooldown ya. Jadi ini semua cooldown kena reduce ini. Jadi semua cooldown seperti dia punya ultimate skill, dia punya finisher pun juga dikurangin. Tapi ini 1,2 ya, bukan 1,9 seperti biasanya. Tapi ini adalah 6 star dan ini increase attack. Dan ini juga naikin burn damage ya, 50% ya, pas menggunakan active skill. Jadi ini benar-benar suatu option card yang sangat gila untuk K. Karena K sendiri pun, K Fest pun juga udah kuat sekali. Jadi pakai ini makin menggila dia. Oke, jadi ini suatu option card yang sangat bagus. Ya, terus ini 3 PG-nya, 3 PGK. Coba kita lihat ya 3 PG-nya tuh sih seperti apa. Mana K-Dash? Ini dia K-Dash. Oke, kita langsung ke skill preview ya, kita lihat. Wah, cuma kayak gini doang ya. Kayaknya saya masih mending ini deh. Masih mending yang ini deh. Karena itu kayaknya jelek amat deh. Kurang suka sih. Ya mungkin juga bagus karena saya kan belum coba di championship ya, tapi kalian boleh coba lah. Nah, tapi saya nggak punya, jadi kayaknya saya nggak bakal gacha untuk ini. Mending saya gacha untuk dia punya option cardnya sih. Oke, untuk kartu saya rasa itu aja ya. Oke, terus selanjutnya ya seperti biasa TRC Immortal Rock. Ini kuncinya adalah di burn dan kita harus remove buff dia menggunakan blast skill, dan misalnya kita menggunakan apa kita mengremove debuff yang diberikan ke boss ke kita,
kita akan menaikkan burn damage kita sendiri, ya. Jadi kuncinya sih di sana ya, tapi terus terang aja saya udah nggak mainin. Kemarin sih saya autoin sih, cuma dapat 100 jutaan doang sih. Tapi itu saya tinggalin, udah bodo amat. Karena lama-lama jenuh dan membosankan. Karena kenapa? Ini menurut saya terlalu gila sih. Karena dengan full bintang 5 aja belum tentu bisa selesai gitu loh. Jadi menurut saya ini agak nggak masuk akal sih ya. Karena dengan full build sekarang aja nggak bisa nyelesain gitu. Dan yang bikin saya kesel, cheater masih merajalela. Ya. Jadi kalau misalnya mau dapat banyak ruby, jadi tuh event TRC ini bukannya untuk membantu player dari segi ruby dan menyenangkan hati player ya karena konten baru, tapi ini menyenangkan, mensupport cheater dan juga menyenangkan cheater karena cheater menggunakan cheat langsung mendapatkan ruby-nya maksimal ya. Jadi saya sih terus terang aja dengan TRC sangat kecewa. Terus ini Terrifying Zombie Road, ini sangat mudah ya. Tapi ruby juga cuma 500 kalau nggak salah, tapi itu extra ruby lah. Jadi it's good fun lah istilahnya ya. Kita dikasih sesuatu yang gratis, kita terima. Nah, terus yang Dreamy Halloween Party ini juga penting ya. Pentingnya kita nggak hanya menyelesaikan satu kali per hari. Yang ini selesai satu kali per hari, yang ini selesai satu kali per hari. Saya anjurin kamu yang ketiga ini, kamu boleh lakuin sebanyak-banyaknya. Ya, bukan sebanyak-banyaknya sih, sebanyak-banyaknya sampai kamu bisa beli ini semua dan juga beli goldnya sampai ini event habis. Ya, yang saya ini sih bukannya event habis, tapi melainkan ininya habis ya. Exchange shopnya habis. Karena event ini sendiri yang Dreamy ini ya itu berlangsung untuk 12 hari. Tetapi exchange shopnya berlangsung untuk 19 hari. Jadi ada 1 minggu, kita dikasih waktu 1 minggu untuk menghabiskan kita punya currency. Jadi ini kan 12 hari, oke lah. Anggap sekarang udah reset ya. Jadi kita masih bisa mengumpulkan ini untuk 12 hari. Ya. Dan terlebih lagi dia punya repeat clear rewardnya sangat bagus. Mendapatkan skip tiket dan mendapatkan hexagon rainbow. Ini penting banget ini ya. Jadi dengan ini kita udah nggak harus lagi farming core lagi. Jadi kita nggak mungkin dengan ini kita bisa ngumpulin ini dan kita akan semakin susah untuk kehabisan ini. Dan ini tuh sangat penting untuk meng-up kita punya karakter. Jadi kita dapat karakter baru, kita langsung bisa up dengan menggunakan ini. Sekarang kan mungkin kita sesekali masih perlu melakukan core dungeon karena kita kehabisan rainbow. Karena rainbow kan nggak terus-terusan dijual di secret shop. Oh yang ngomong-ngomong secret shop, saya lupa beli secret shop. Salah ya, ini secret shop. Tapi Uncommon Hammer beli, special album, pokoknya yang pakai gold kalau mau beli ya boleh beli lah. Tapi kalau misalnya duit goldnya terbatas ya udahlah jangan ya. Tuh ya kan, lihat sendiri, yang box selalu dijual, tapi yang rainbow nggak selalu dijual. Oh, oke, ini udah. Ya, jadi balik lagi ke Dreamy Halloween Party ini sangat penting. Karena kenapa? Banyak ini reward adalah daily. Jadi kayak ini, Element Gold Memory Selection Box ini adalah daily. Rare Enhancement Hammer ini adalah daily. AS Purple Soul ini adalah daily. Attack Capsule daily, Defense Capsule daily, HP plus Capsule daily. Ini tuh yang daily ini kita harus beli tiap hari. Jadi kalau misalnya kita lihat Element Gold 5000, terus ini 1000, terus yang AS Purple Soul ini 300. Terus yang ini 5 kali 60, 300. Jadi ini 1200 ya, 4 ini 1200. Terus tambah ini 2200. Terus tambah ini 7200. Oke. Jadi setiap harinya kita harus menghabiskan 7200 pumpkin coin agar kita bisa menikmatin
benefit yang diberikan sepenuhnya oleh exchange shop ini. Dan mengumpulkan memori, gold memory ini pun juga sangat penting agar kita bisa mengcombine gold memory kita mendapatkan fast elemen memory, ataupun agar kita bisa mendapatkan ada chance untuk mendapatkan fighter fast memory. Oke, dan Rare Enhancement Hammer sangat penting untuk imprint stone kita. Dan kalau kalian tahu, ini kan 7 hari lebih lama ya shopnya. Jadi pas event ini berakhir, anggap kita udah beli ini semua ya, semuanya kita udah beli. Berarti kita harus mengfarming ekstra 50.400 koin ya, agar kita bisa beli terus ini dailynya sampai exchange shop ini selesai, which is 7 hari lebih lama daripada event ini ya. Jadi ingat ya, kita pas event ini berakhir, hari terakhir kita harus mengfarming 50.400 koin ya, agar kita bisa beli setiap hari. Oke, terus selanjutnya kita pergi ke guild. Oke, guild trade ya. Saya sangat senang dengan adanya guild trade. Tapi yang saya sangat sayangkan, kenapa begitu lama dan kenapa keluarnya pas game ini udah kehilangan begitu banyak player base. Jadi saya sangat saya sangat sedih sih sebetulnya ya. Karena event ini keluar, tapi udah banyak sekali player base yang udah cabut dari game ini istilahnya. Tapi ya sudahlah. Ini kunci ini setiap 6 jam bakal refresh satu. Jadi kalian boleh lakukan boss ini setiap 6 jam satu ya. Jadi jangan sampai kunci ini full. Kalau kunci ini full, sayang sekali ya. Jadi less reward untuk guild kita. Dan kalau misalnya kalian berada di guild yang nggak begitu aktif, saya anjurin kamu pergi ke guild yang lebih aktif. Ya. Terus, exchange shop pun juga diperbaiki. Ada Awaken tier 5 kapsul. Dan ini sangat bagus. Saya biasa sih beli ini 2, tapi sepertinya saya nggak akan bisa sustain. Jadi, saya akan beli yang nanti kalau misalnya udah 5.800 ya, kayaknya saya akan beli Awaken tier 5 kapsul aja deh. Ya, ini memungkinkan kita agar kita nggak usah grinding di ini Reviving Hell Dungeon. Nah, terus ada Catch the Pumpkin Head. Ini adalah Gold Dungeon, inget ya. Ini adalah Gold Dungeon. Kita harus menyelesaikan ini dengan Gold Digger team kita. Ingat, ini adalah Gold Dungeon ya. Oke, sampai sini dulu videonya untuk kali ini. Selanjutnya saya mau ngomong tentang weekly battle card dan juga battle card system, tapi itu di video selanjutnya. Thank you udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!